alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Untuk apa ditunjukkan kepada kita sebagian tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. نعم مخالف بالله في هذه الآيات معجزات كثيرة. أولا المعجزات أن النبي عليه الصلاة والسلام أصر ليلا ولم يكن نهارا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة إلى المسجد الأقصى بوسيلة البراق، والبراق هنا ليس حيوانا كما يظن بعض الآخرين، وكما يسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر جوجل يظن أنه انتصار أو ما شابه من ذلك. وقال بالله أيضا هنالك الأرض المباركة الله عز وجل بارك من حولها ألا وهو المسجد الأقصى ومن حوله المسجد الأقصى وبلاد الشام. وقال بالله إذا المسجد الأقصى أولا أرض الإسراء والمعراج، ثانيا صدر المنتهى، أرض المحشر والمنشر، أرض الأنبياء، نبي الله إبراهيم، نبي الله إسماعيل، نبي الله يوسف، يعقوب، سليمان، عيسى، موسى، حتى النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أخواني بالله أرض المسجد الأقصى أرض الشهداء، عدد كبير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين استشهدوا في المسجد الأقصى وعلى باب المسجد الأقصى المبارك. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana banyak sekali keutamaan yang Allah jelaskan berkaitan dengan Masjidil Aqsa di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Yang pertama adalah kata-kata lailan. Di sini ada makna yang luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan pada malam hari, bukan siang hari. Ini menunjukkan apa? Bagi kita yang menginginkan percepatan atau kelipatan pahala yang luar biasa di sisi Allah, maka kita bisa memperbanyak amal ibadah yang mulia di malam hari. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah kendaraan yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan wasilah buruk. Buruk itu bukan semacam hewan atau semisalnya yang kita dapatkan di Google atau di media-media sosial yang lainnya, tapi itu adalah mukjizat besar untuk khusus Nabi kita Muhammad SAW, karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana seorang manusia yang seharusnya melakukan perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Palestina itu ditempuhnya dalam waktu 1 malam. Ini adalah mukjizat khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga berkaitan dengan bumi yang diberkahi, bahwa Masjidil Aqsa adalah Ardul Mubarak, bumi yang diberkahi, dan bukan cuma diberkahi Palestinanya saja, tetapi Allah barakna haula, yang diberkahi sekelilingnya, yaitu bumi Syam, dan Syam saat ini sudah terbagi menjadi beberapa negara. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan Masjidil Aqsa adalah secara singkat, Masjidil Aqsa adalah bagian penting atau salah satu wilayah penting dari peristiwa Isra Miraj Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah bumi Miraj, tempat bertolaknya Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ini adalah keutamaan yang luar biasa dan mujizat. Bagaimana kalau kita pikirkan, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tidak ada yang susah untuk memperjalankan hambanya naik dari Mekah langsung ke langit dunia Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, atau dari Madinah langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi yang kita ketahui, Nabi Muhammad harus diisrokan, diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan keutamaan Masjidil Aqsa, tempat pintu-pintu langit keberkahan yang ada di dunia. Kemudian Masjidil Aqsa juga adalah bumi para nabi dan rasul. Kurang lebih 2005 para nabi yang lahir dan Allah hijrahkan, Allah perjalankan di Masjidil Aqsa. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Isa, Musa, Yusuf alaihissalam, sampai Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad SAW
diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Ini adalah keutamaan yang luar biasa tentang Masjidil Aqsa. Dan juga Masjidil Aqsa adalah bumi para syuhada. Ada banyak sekali para syuhada dari kalangan para nabi, kemudian rasul, sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, kemudian generasi setelahnya lagi tabi'ut tabi'in, sampai saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina atau di Masjidil Aqsa masih ada yang syahid, yang meninggal dalam mempertahankan kesucian dan kemuliaan masjid kita, Masjidil Aqsa. إذا المسجد الأقصى أولا ليس من إلينا وفي فلسطين فحسب بل هو منكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأنا بالله أحمد رسول الله الحاضرين حضرات في هذه الليلة. أيضا نقول لكم أن يحصل في المسجد الأقصى هنالك اعتداءات مستمرة على إمام المسجد الأقصى وعلى إخواننا المصلون في المسجد الأقصى. هنالك النساء التي تطلع حجابهم، هنالك الأطفال الذي تضربوا، هنالك من يستشهد على باب المسجد الأقصى، هنالك أمهات تغرق في داخل سياراتها في أعتاب المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى اليوم يبكي شاكيا عما يحصل به في باطنه الآن. تعمل تلك الدولة المزعومة الدولة المنهارة بإذن الله عز وجل وعلى بناء هيكل سليمان وما شابه من ذلك الآخرين. نسأل الله أن يهديهم الله في طغيانهم. إخواني بالله سنتحدث الآن أيضا عن غزة ونختم بالله عز وجل. Jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang-orang Palestina. Masjidil Aqsa bukan hanya milik saudara-saudara kita yang ada di sana, tapi Masjidil Aqsa adalah milik seluruh umat Islam yang telah bersyahadat dan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah amanat besar dari Nabi kita Muhammad SAW saat ini dan hari-hari belakangan, bahwa bahkan hari-hari ini Masjidil Aqsa senantiasa dilecehkan dan dihinakan oleh tentara Zionis Israel. Bagaimana kaum muslimin, imam Masjidil Aqsa ditangkap dan dipenjara oleh tentara Zionis Israel. Ada orang-orang yang sholat ditarik dan dibunuh oleh penjajah Zionis Israel. Bahkan baru-baru pekan kemarin seorang pemuda juga harus dibunuh setelah sholat Jumat dengan beberapa tembakan. Bahkan ada seorang wanita yang parubaya umur 65 tahun harus meninggal karena dimasukkan di dalam mobil kemudian dibakar hidup-hidup. Setelah dibakar dikeluarkan lagi kemudian dilindas pakai mobil sampai beberapa kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan proyek yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel terhadap Masjidil Aqsa, mereka membangun terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Sampai saat ini yang kalau sedikit saja runtuhan itu bisa menjatuhkan Masjidil Aqsa dan meruntuhkan Masjidil Aqsa. Padahal kita tahu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, kaum muslimin, tempat banyak sekali keutamaan di dalamnya. Dan inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Perempuan-perempuan mereka dipaksa dibuka hijabnya, anak-anak mereka atau anak-anak muda yang mau melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa harus diserang oleh anjing-anjing Zionis sampai digigit tangan mereka, dilukai. Dan itu hanya sebagai yang kecil, contoh kecil bagaimana kebiadaban-kebiadaban yang terus dilakukan oleh penjajah Zionis Israel. Dan insya Allah saya akan bercerita tentang Gaza. عدد سكانها 2 مليون مسلم ومسلمة يحفظون القرآن الكريم عدد كبير لا يذكر ولا يحصى. وقال بالله غزة لدينا مصائب كبرى. قبل أن نقول مصيبة لا بد لنا أن نقول ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال بالله خاتم رسول الله المصيبة الأولى الدنيا. والله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي. نسبة المياه صالحة للشرب فقط 3% وغير صالح للشرب 97%. قال بالله المصيبة الثانية
مصيبة الطعام. والله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم بعد عودة الرسول بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا. قال بلا مصيبة تبدا البيوت المهدومة والمصاحف المحروقة وبيوت الله الذي هدمت فوق الأئمة. وقال بلا هنالك ايضا مصيبة اخرى مصيبة فصل الشتاء ونختم بإذن الله عز وجل. نحن هنا في اندونيسيا 2 موسم الصيف وموسم الشتاء. اما في فلسطين 4 موسم. درجة الحرارة تكون أقل من الصفر في فلسطين بسبب تدني الحرارة. ونحن الآن في شهر جنواري وفبراير ومارس أيضا في أواخر فبراير ينتهي. أخواني بالله أخواتي في رسول الله نحثكم على فعل الخيرات وترك المنكرات من أجل إخوانكم المسلمين. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Gaza adalah salah satu wilayah yang tak terpisahkan ketika kita berbicara tentang Palestina. Secara geografis, Gaza luasnya kurang lebih 365 km persegi dan jumlah penduduknya saat ini kurang lebih 2 juta kaum muslimin dan muslimat. Dan alhamdulillahnya setengah dari penduduk Gaza itu adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ini adalah nikmat yang Allah berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Bagaimana musibah-musibah itu terus terjadi juga terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Tapi sebelum itu saya mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah maka mereka mengatakan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang ada di Gaza berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas musibah yang menimpa mereka. Musibah pertama berkaitan dengan air. Saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza itu hanya 3% air yang layak minum atau layak konsumsi. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau cuma 3% air yang layak minum atau layak konsumsi. Padahal kita tahu air adalah kebutuhan pokok tubuh kita. Bagaimana kalau cuma 3%? Oleh karenanya juga kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu seluruh kehidupan. Bagaimana kalau kita hidup tanpa air atau air yang sangat-sangat terbatas? Yang kedua, musibah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza berkaitan dengan makanan. Alhamdulillah kita patut bersyukur di Indonesia ini bisa makan beberapa kali dalam sehari. Saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza itu hanya makan 1 sampai 2 kali dalam sehari. Itu pun bagi saudara-saudara kita di sana yang memiliki uang dan belum kena bom. Dan itu jumlahnya hanya sedikit, mayoritas mereka harus menahan lapar karena tidak ada makanan yang cukup untuk dimakan dalam 1 hari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan berkaitan dengan makanan, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang yang beriman itu memberi makan apa yang mereka cintai kepada anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Kemudian musibah selanjutnya kita bisa lihat bagaimana rumah-rumah mereka dihancurkan, gedung-gedung perkantoran juga dihancurkan, bahkan masjid-masjid tempat didirikan sholat pun tidak luput dari serangan penjajah Zionis Israel. Ini adalah musibah besar yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إخواني بالله أخواتي برسول الله